Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus ya, masih pagi udah pada semangat. Ibu mau nanya nih, kalian udah pada sarapan belum di rumah? Alhamdulillah udah semua pinter anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus sarapan terlebih dahulu ya, biar bisa fokus mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hari ini dipimpin oleh anak yang datang paling awal. Siapa yang datang paling awal? Oh, Indah. Ya, Indah tolong teman-temannya tolong pimpin teman-temannya buat berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Coba kalian lihat teman sekeliling kalian, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah Ibu lihat juga hadir semua ya. Coba Ibu cek dulu ya, pakaian kalian apakah sudah rapi atau belum. Ya, alhamdulillah semuanya sudah rapi, sudah memakai ikat pinggang, memakai dasi. Kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pagi ini. Tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu indahnya kebersamaan. Saling berbagi kebersamaan bisa kepada siapa saja, baik kepada teman, keluarga, ataupun dengan orang-orang di sekitar kita ya, anak-anak. Salah satu bentuk indahnya kebersamaan yaitu seperti negara Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman budaya. Nah, ada yang tahu gak sih arti keanekaragaman? Ya, coba Indah Fadilah. Apa arti keanekaragaman? Macam-macam? Ya, benar. Jadi keanekaragaman adalah macam-macam. Indonesia memiliki macam-macam suku, budaya, ras, dan agama. Lalu dengan banyaknya keanekaragaman Indonesia, maka terbentuklah Bhinneka Tunggal Ika. Di sini anak-anak ada yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Nimatul Maula, apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Benar, Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Indonesia itu memiliki banyak keragaman suku, bangsa, dan budaya. Ya, anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak tahu nggak sih, Indonesia itu memiliki 17.491 pulau dan 1.340 macam suku bangsa. Wah, banyak banget ya. Coba Ibu mau tanya di sini, Indah berasal dari suku mana? Berasal dari suku Jawa. Lalu Karisma berasal dari suku mana? Berasal dari suku Sunda. Dan Fernanda berasal dari suku mana? Berasal dari suku Papua ya. Wah, jauh sekali Papua. Nah, anak-anak, tempat yang kalian tinggali itu berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa hanya satu dari sebagian banyaknya pulau yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur sebagai warga negara Indonesia karena memiliki banyak keanekaragaman. Nah, walaupun demikian, Indonesia tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia.
Dan masing-masing daerah di Indonesia itu memiliki khas tersendiri. Dari baju adatnya, bahasa daerahnya, rumah adat istiadatnya, dan masih banyak lagi. Coba kalian lihat gambar yang ada di papan tulis. Ada seorang anak yang memakai baju adat mana? Ada yang tahu? Ya, Karisma. Baju adat Bali, benar. Lalu ada rumah adat khas daerah Bali yang bernama Bale Manten. Lalu gambar selanjutnya ada yang bisa memberitahu Ibu dari suku mana dia berasal? Ya, coba Amelia. Dari suku Jawa, benar. Amelia, apakah tahu nama rumah adat khas suku Jawa? Belum tahu ya, jadi Ibu beritahu. Rumah adat khas Jawa itu bernama Rumah Joglo ya anak-anak. Nah, gambar yang Ibu tunjukkan hanya sebagian dari banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia. Kita sebagai umat manusia harus saling menghargai perbedaan, tidak menjelekkan suku budaya lain, saling menghormati satu sama lain. Gimana sih cara menghargai keberagaman? Ada yang tahu, anak-anak? Ya, jadi banyak ya hal yang bisa kalian lakukan. Misalnya, kalian itu gemar melihat pertunjukan atau pentas budaya daerah, lalu kalian mengenalkan budaya ke orang lain, misalnya ke keluarga atau ke sahabat, lalu mengenakan baju adat daerah seperti yang biasa kita lakukan pada tanggal 21 April, yaitu hari apa? Hari Kartini, benar. Untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia ya. Baik anak-anak, sekarang kita membentuk kelompok 3-4 orang dimulai dari pojok kiri depan ya. Lalu siswa dengan nomor urut yang sama menjadi satu kelompok. Baik, masing-masing sudah mendapat kelompoknya. Sekarang buka buku cetaknya. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Anak-anak silahkan membaca buku teks bacaan dalam hati terlebih dahulu. Lalu kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada di paragraf 1. Anak-anak berdiskusi dengan tenang ya. Sekarang kalian berdiskusi untuk menemukan isi cerita yang biasa dinamakan gagasan pokok atau gagasan utama dari suatu paragraf. Lalu menemukan gagasan pendukung dari paragraf ketiga, keempat, dan kelima dari teks yang ada di buku dan menuliskannya pada diagram yang tersedia. Sebelum memulai diskusi, Bu akan sedikit menjelaskan kembali apa itu paragraf utama dan paragraf pendukung yang ada di isi cerita. Pada umumnya, gagasan pokok itu merupakan inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Umumnya gagasan pokok ini terdapat di awal, akhir, atau di tengah kalimat. Sekarang coba kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Jadi masing-masing dari kalian diminta menemukan paling sedikit 5 gagasan pendukung untuk setiap satu gagasan pokok dan isi sisi bintang searah jarum jam. Ibu akan berikan waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi dan mengisi diagram. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah semua?
Ya, bagus, pintar. Nanti akan Ibu koreksi ya. Nah, baik anak-anak, sekarang buka halaman selanjutnya. Kita akan membaca teks macam-macam suku dan budaya yang ada di Indonesia. Membaca teksnya dalam hati ya, anak-anak. Setelah ini kita akan membuat suatu karya. Baik, sudah selesai semua membaca teksnya? Sudah, Bu. Sekarang kalian bangun. Pertama-tama kita membentuk kursi dan meja menjadi bundar sesuai kelompok. Ya, ayo lakukan dengan tenang ya, anak-anak. Ibu sudah menyiapkan kertas karton untuk kalian mengisi soal yang ada di buku. Buat sekreatif dan semenarik mungkin, Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian menjawab pertanyaan yang ada di soal. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Iya, kelompok saya, Bu. Apa yang kalian ingin tanyakan? Nama rumah adat dari suku Minang apa, Bu? Nama adat rumah suku Minang adalah rumah gadang ya, anak-anak. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Ya, apakah ada lagi yang mengalami kesulitan? Kelompok 1, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, pintar. Sekarang waktunya sudah habis ya, anak-anak. Ibu minta kalian menempel kertas karton yang sudah kalian buat bersama teman kelompok di dinding. Peraturannya, satu orang perwakilan kelompok akan berdiri di depan hasil pekerjaannya dan menjelaskan hasil pekerjaannya, lalu anggota kelompok lain berkunjung ke pekerjaan kelompok lain dengan aba-aba tepuk tangan Ibu ya. Siswa yang mengunjungi hasil pekerjaan kelompok lain itu dapat bertanya atau memberi saran. Kita mulai ya anak-anak. Prak, prak, prak. Ayo berpindah. Baik, diskusi sudah dan masing-masing kelompok sudah mengunjungi kelompok lain kan? Sekarang kita bahas bersama-sama yuk. Yang pertama ada Provinsi Nangru Aceh Darussalam. Apa nama rumah adatnya? Ada yang tahu? Rong Bade. Ya, benar. Coba sekarang Miftah sebutkan nama senjata khas Aceh. Senjatanya bernama rencong. Pintar sekali anak Ibu. Lalu, apa nama tari khas daerah Aceh? Tari sedati, Bu. Masya Allah, pintar-pintar anak Ibu. Anak-anak Ibu insya Allah udah pada tahu dan paham semua ya. Jadi anak-anak, banyak sekali keanekaragaman Indonesia. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Indonesia memiliki banyak suku dan sumber daya alam yang melimpah. Dari banyaknya keanekaragaman Indonesia, coba Aras sebutkan salah satu hal dari sikap menghargai perbedaan. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama dan suku, Bu. Iya, benar sekali Aras, anak pintar. Apalagi anak-anak, coba ada yang tahu? Menghormati agama lain dalam beribadah, Bu. Iya, benar sekali, Reza. Nah, kita sebagai umat manusia harus saling menghargai perbedaan, tidak menjelekkan suku budaya lain, saling menghormati satu sama lain. Nah, kalian nih, sebagai penerus bangsa, perlu melestarikan dan mengembangkan tradisi sehingga tradisi daerah yang ada di Indonesia dapat dikenal mancanegara karena keindahan akan perbedaannya ya anak-anak. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mengetahui keanekaragaman yang ada di Indonesia dan indahnya kebersamaan. Sekarang kita atur kembali bangku menjadi seperti semula dan duduk di meja masing-masing ya. Reza dan Kevin jangan lari-larian, nanti jatuh. Ya, udah. Baik, sudah rapi semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini agar semakin berkah ilmunya, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Hati-hati pulang ke rumah ya anak-anak, jangan mampir kemana-mana dulu. Langsung pulang ke rumah, ganti baju, istirahat, dan menyiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memulai pelajaran besok. Ibu pamit ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.